Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan mahmudah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama sekali mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya bagi kita segenap hamba. Selanjutnya rahmat dan salam senantiasa kita curahkan kepada sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabat, sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin beserta para alim ulama yang muktabar. Jamaah insya dan tarawih rahimakumullah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau menceritakan suatu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bersama para sahabat, baik daripada mereka itu adalah gabungan daripada Bani Qainuqa dan Bani Quraidah, yaitu Yahudi Madinah. Mereka duduk di samping kami. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apa saja keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatmu?" Ketika itu Rasulullah menjawab, "Innallaha ta'ala akrama hadhil ummah bi khamsi karamatin." Di antaranya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan akan ini umat, yaitu akan umatku, dengan 5 kemuliaan. Yang pertama kata Rasulullah, Allah memuliakan umatku annahu khalaqahum du'afa. Sesungguhnya Allah menjadikan mereka itu dalam keadaan lemah. Lemah apabila dipandang oleh orang-orang yang bodoh itu merupakan suatu kekurangan. Tapi bila dipandang oleh orang-orang yang berakal, yang sempurna akalnya dibarengi dengan ilmu pengetahuan, maka lemah itu merupakan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena dengan lemah kata Rasulullah, hatta la yatakabbaru, sehingga mereka itu tidak takabur. Mereka umatku itu tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak karena merasa dirinya itu lemah. Bahkan dengan sebab kita lemah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kurangkan beban amal ubudiyah kita kepadanya. Yang mula-mulanya Allah wajibkan salat 50 waktu, kemudian Allah kurangi menjadi sehari semalam 5 waktu. Subhanallah. Akan tetapi Allah menjanjikan, "Ya Muhammad, sekalipun salat itu berkurang menjadi 5 waktu, tapi tetap pahala balasan yang aku berikan kepada umatmu Muhammad sama seolah-olah mereka itu telah melakukan sebanyak 50 waktu." Artinya satu waktu kita melaksanakan salat, Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat. Subhanallah. Begitu pula dengan sebab kita lemah, Allah mewajibkan kita puasa dalam Ramadan hanya 1 hari penuh. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, ada 1 hari 1 malam barulah mereka boleh berbuka.
Ada pula yang 1 bulan penuh barulah mereka dibolehkan berbuka. Subhanallah, kita umat Muhammad yang dijadikan oleh Allah dalam keadaan lemah, Allah tidak membebankan yang demikian kepada kita. Suatu kemuliaan. Yang kedua, kata Rasulullah, annahu khalaqahum sighara fi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan akan mereka umatku sighar, kecil-kecil diri mereka. Umat-umat awal tunggu mutuah na yang 20 15 meter, 20 meter, 50 meter. Kita sebagai umat Muhammad paling panjang si meter, si kurung puluh, si meter 70. Nah yang si meter ku tahu tu. Itu kita umat Muhammad. Apa hikmahnya Allah menjadikan kita kecil? Hatta takuna mu'annatut ta'am wasyurbi wathiyab alaihi mu'aqal. Sehingga jadilah biaya makan, biaya minum, biaya pakaian menjadi ringan. Coba renungkan, menyatakan di 20 badan tanya. Si gagal dapat jobu 2 hari tunggu mutua, dumna harga beruh uranya. Alhamdulillah, untung semeter 20 tengah. Jumlah pakaian pada meter tunggu mutua, minum dan sebagainya, rumah dan sebagainya. Subhanallah, itu satu kemuliaan. Allah menjadikan kita kecil-kecil. Pula Rasulullah menjawab, annahu ja'ala umrahum qasira. Bahkan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan usia umatku itu pendek. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina fa aqalluhum yajudu dalika. Usia umatku berkisar di antara 60 hingga 70. Ada yang lebih daripada 70, tapi sangat sedikit kata Rasulullah. Hana panjang umur danyo dengu. Umat awal, umat Nabi Nuh, ler tu kumutuah abu yang berbahagia. Getanyo normal 70, lewat 70 ke 80 hanjir makurang pilih dengu. Nata temu ngudip terto 20, be ile aga purmoh dipikir ke mati hana le dengu. Hana urang le dengu. Maka normal kita 60 70 itu usia normal kita umat Muhammad. Itu merupakan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Hatta takuna dunubuhum aqalla. Sehingga dengan pendeknya usia sedikitlah kita berbuat maksiat. Seandainya kita berusia 100 tahun, alhamdulillah, bila mana dalam 100 tahun usia tersebut kita senantiasa berubudiyah kepada Allah. Tetapi Allah Maha tahu, yang namanya manusia diberikan dengan nafsu, juga punya yang namanya lawan, musuh, yaitu syaitan. Pasti kebanyakan mereka berada dalam maksiat. Kasih sayang Allah kepada kita, makanya umat Muhammad semuanya dipendekkan usia. Normal 60 tahun 70 nyan sehat tunggu mutua. Waktu 70 hana sehat li tunggu. Waktu tatanyang thodron tunggu katanyang lama katanya tolong katanya. Andra hana keturi tunggu. Hana normal tu. Itu bahagian daripada kasih sayang Allah kepada kita. Pula Allah Ta'ala muliakan kita, kata Rasulullah, annahu ja'alahum fuqara. Sesungguhnya Allah menjadikan mereka umatku itu hidupnya dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Itu satu keistimewaan. Dengan sebab miskin, akhirat sedikitlah hisab bila mana yang kita kumpulkan itu harta halal. Sedikitlah iqab berupa azab seandainya yang dikumpulkan itu berupa harta haram. Makanya orang-orang yang diberikan fakir, yang diberikan penyakit, itu adalah orang-orang pilihan. Kini kalian perti kapi-kapi, nak sakit-sakit, hana sakit-sakit, aku kaciko ruang mentang olahraga. Hana sakit-sakit. Jika kalian yang pak bawa duk, yang perti mak-mak Cina siapa yang dua, hana sakit-sakit di kalian. Kasretoh dua mentang plung-plung bawa duk. Itanya baru 70 perut. Dua gata wet-wet kacika apa kan urat-urat berkenu tu. Makanya kita sebagai umat Muhammad memang demikian. Allah jadikan kita fakir, miskin dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Maka hendak pun mendoa berkayahan kaya katanya dengu.
Bekaya katanya lagi karun han tu. Han kaya. Memang Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah umatku di dunia hidup dalam keadaan fakir ya Allah. Ketika Allah menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, seandainya gunung-gunung di Mekah ini aku jadikan menjadi gunung emas, kemanapun engkau pergi senantiasa gunung ini akan menyertai engkau, apakah engkau ridha hai Muhammad? Apa jawab Rasulullah? Tidak ya Allah. Bahkan ya Allah, engkau jadikan aku itu menjadi orang yang fakir, menjadi orang yang miskin, begitu pula umatku ya Allah, engkau jadikan mereka itu menjadi fakir dan miskin. Kenapa? Dengan sebab fakir sedikitlah hisab kita di akhirat. Apabila kaya, seandainya kita kumpulkan harta haram, lama kita akan merasa iqab di dalam neraka. Seandainya kita kumpulkan harta halal, lama pula kita akan melewati masa hisab di padang mahsyar. Na'udzubillah. Itu satu keistimewaan. Pula kata Rasulullah, annahu ja'alahum akhiral umami, umatku itu dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi umat yang terakhir. Kenapa demikian? Hatta takuna baqa'uhu fil qabri aqalla, sehingga mereka adalah menunggu di alam kubur itu tidak seberapa lama. Coba renungkan, menyata kedi katanya umat Nabi Musa paduk beribai abad kau urung ke mati dalam kubur kau. Oh, mereka orang yang mukmin penuh dengan kenikmatan di alam barzah. Sesuatu yang membosankan itulah menanti dan menunggu. Alam barzah adalah satu alam yang terdinding. Udonya hanjat letawa u akhirat dalam teha gerbang preh le katanya. Oh, penuh nikmat tu, walau dipenuhi dengan nikmat, yang namanya menunggu itu adalah perkara yang membosankan. Untung katanya kejadikan menjadi umat Muhammad dak kenang-kenang azab hana tatrib le abad tu kan. Tapi umat-umat awal paduk ribai abad tu kumutua, subhanallah. Itu bahagian daripada kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karenanya, coba kita renungkan betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Pertanyakan kepada diri pribadi, wajarkah kita bermaksiat kepada Allah? Allah sediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas istimewa kepada kita karena kita ini adalah makhluk yang lemah, usia kita singkat, sehingga Allah persiapkan waktu istimewa yang bila mana kita beribadah di dalamnya Allah akan memberikan balasan lipat ganda. Setiap hari, setiap malam ada waktu istimewa, seperdua malam yang terakhir. Dalam setiap minggunya ada hari Jumat bersama malamnya, itu merupakan kesempatan istimewa bagi kita. Dalam setiap tahunnya ada satu bulan yang lebih istimewa, Sayyidus Syuhur, rajanya para bulan-bulan. Itulah bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan Allah siapkan satu malam istimewa, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ketika kita sempat beribadah pada malam tersebut, Allah akan memberikan balasan kepada kita seolah-olah kita telah beribadah kepada Allah selama 1000 tahun, 83 tahun lebih. Subhanallah. Wajar tengku katanya maksiat kepada Allah. Nyo yang perletatanya untuk mutuah abu yang berbahagia. Betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Cuma draw katanya ulau-ulau tengku. Katanya manusia yang batahat untuk mutuah. Nyanduk Allah gepemulia katanya umat Muhammad. Tetapi bahkan umat Muhammad tidak pernah peduli atas kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah. Nyoduk gepemulia getanya dengan kesempatan istimewa oleh Allah kepada getanya umat Muhammad. Cuma getanya umat Muhammad yang ulau-ulau tukumutuah abu yang berbahagia. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita hidayah petunjuk sehingga hidup kita ini benar adanya dalam ridha Allah. Seraya Allah memberikan kita taufik agar kita berada dalam berubudiyah kepada Allah. Kiranya hidup kita di dunia, setiap kesempatan detiknya yang kita lewati, senantiasa kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sayang kepada kita, wujudkanlah di dalam kehidupan ini benar adanya kita itu cinta pula kepada Allah.
dengan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah tentunya semua kita ini akan dapat menikmati yang namanya tempat penuh dengan keistimewaan. Itulah surganya Allah, surga Jannatun Naim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.